Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam meniti siratal mustaqim ini. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat At-Taubah ayat 85, halaman 200, At-Taubah ayat 85. Ayat 85 ini semula khitabnya Allah tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'jibuka. Ka-nya itu merupakan domir mutakalim. Domir mutakalim itu kata ganti untuk orang pertama yang ditujukan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diganti dengan kum itu kepada kalian, kum itu kalian, itu ditujukan kepada kita. Jadi wala dan janganlah tu'jibka, engkau merasa takjub itu. Wahai Rasulullah, kata Allah begitu. Wahai Muhammad, janganlah engkau merasa kagum, janganlah engkau merasa takjub, janganlah engkau merasa ini terpesona. Amwaluhum terhadap banyaknya harta mereka. Nah ini humnya itu ditujukan kepada domir goib, kata ganti untuk orang ketiga. Siapa orang ketiga di sini? Maksudnya adalah al-munafiqun. Ini wala tu'jibka amwalul munafiqun itu. Janganlah engkau merasa takjub terhadap banyaknya harta yang dimiliki oleh orang kafir. Barangkali seorang munafik itu hartanya melimpah, perusahaannya mungkin maju pesat itu, duitnya di mana-mana gitu. Wa auladuhum, dan jangan pula engkau merasa kagum, merasa takjub terhadap banyaknya anak-anak mereka, terhadap banyaknya para pengikut mereka, para pendukung mereka. Ini di sini disebutkan kata amwal sebelum kata aulad. Karena biasanya, Pak, seseorang akan banyak pengikutnya, banyak pendukungnya gitu. Itu manakala seseorang itu memiliki banyak harta. Istilahnya itu ada gula, ada semut. Di situ ada gula, di situ ada semut. Jadi orang kaya itu banyak biasanya orang-orang yang akan berdatangan, orang-orang yang akan duduk di sekitarnya, di sekelilingnya,
orang-orang yang barangkali menggantungkan hidup kepada dirinya. Tidak seperti kepada anak-anak. Jadi kalau orang banyak anak mungkin tidak begitu mempesona, tidak begitu takjub bila dibanding dengan orang banyak harta. Atau seseorang akan banyak pengikutnya manakala hartanya banyak. Makanya kata amwal itu didahulukan dari kata aulad. Kata harta didahulukan bila dibanding dengan kata anak-anak. Walaupun tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan terjaga, tidak mungkin beliau takjub, kagum dengan kekaguman yang berlebihan tentunya terhadap orang-orang munafik yang memiliki harta yang banyak, melimpah, anak-anak, pengikut yang banyak. Di awal mungkin sempat lah, beliau kan pernah begitu antusias untuk berdakwah kepada orang-orang musyrik Mekah. Salah satu alasannya karena beliau sangat berharap bila yang masuk Islam itu tokoh-tokoh musyrikin Mekah, dakwah beliau menjadi mudah, menjadi lancar. Sehingga pada saat itu ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki tua yang buta, beliau kurang berkenan itu. Nah itu kan sepintas. Di satu sisi beliau mengutamakan orang-orang musyrik Mekah, di sisi lain beliau terkesan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun pada saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Abasa itu. Abasa wa tawalla, mukamu itu kecut, masem dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang tua yang buta. Jadi langsung saat itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga mengingatkan kepada kita, Pak. Kita boleh takjub gitu, bahkan patut takjub, patut bangga, kagum, manakala yang banyak harta, yang banyak pengikut itu orang-orang mukmin yang soleh, Pak. Manakala orang-orang mukmin yang soleh, karena dengan banyaknya harta mereka, dengan banyaknya pengikut mereka, itu akan bermanfaat bagi Islam, bagi umat Islam. Tapi kalau yang banyak hartanya itu orang-orang munafik, ya itu akan merusak Islam itu. Banyak orang-orang yang akan memanfaatkan dirinya untuk merusak Islam. Ini seringkali banyak umat Islam terkecoh. Komo lamun eta orang munafik nate namanya sering memberi bantuan lah, walaupun sering melakukan kemunafikan yang merugikan Islam, tapi karena seringnya memberikan bantuan, biasanya umat Islam itu menutupi atau mengabaikan kesalahannya itu. Innama sesungguhnya yuridu menginginkan Allah ayyu'adzibahum untuk menyiksa mereka orang-orang munafik biha. Maksudnya ha itu kan dhamir kata ganti, bil amwal wal aulad itu. Jadi Allah menginginkan untuk menyiksa mereka biha dengan harta dan anak-anak fid dunia, dalam kehidupan dunia.
Bagaimana menyiksanya? Anu gitu Pak. Pertama, Allah membiarkan mereka tenggelam, hanyut dalam kemunafikannya. Jadi sulit Pak, sulit. Ketika orang itu sudah terjangkit penyakit munafik, kemudian banyak diuji oleh Allah dengan banyak harta dan pengikut, itu untuk kembali ke jalan yang benar itu sulit. Ini harta itu sering diibaratkan dalam Al-Quran itu dengan air. Sifat air itu kan ini Pak, yang namanya air kalau terlalu sedikit itu tidak bagus juga. Kita akan kehausan, kekeringan, gitu. Dehidrasi gitu. Begitu juga kalau harta terlalu sedikit tidak bagus juga itu. Nabi kan mengatakan begini, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kefakiran, kepada kekafiran. Banyak orang yang menggadaikan akidah kan gara-gara fakir yang berlebihan, yang ekstrim, sangat fakir. Banyak orang yang menjual diri gara-gara fakir. Tapi di sisi lain yang namanya harta kalau terlalu banyak tidak bagus juga. Seperti air kalau terlalu banyak bisa menenggelamkan, bisa menghanyutkan. Nah sama nih, ketika orang itu dalam hatinya sudah terjangkit penyakit kemunafikan, kemudian di sisi lain dia pun memiliki banyak harta, banyak pengikut, itu sulit untuk keluar dari kemunafikannya. Kenapa sulit? Di satu sisi akan muncul sifat sombongnya, di sisi lain akan muncul bahwa merasa dirinya dicintai oleh Allah. Oh Allah itu berpihak sama saya gitu. Allah itu mencintai saya. Apa buktinya? Ini duit saya banyak gitu. Karena kan begitu Pak. Nah maka itu dikatakan sebagai sebuah bentuk siksaan gitu, Pak. Jadi ketika Allah membiarkan seseorang yang terjangkit kemunafikan tetap berada dalam kemunafikan gitu, dikarenakan diuji dengan harta dan para pengikut, maka itu merupakan bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari pernah kita sampaikan, ketika hidup kita diuji, ada perubahan di dalam hidup. Yang sebetulnya awalnya miskin lalu kaya, itu harus segera introspeksi diri. Atau yang tadinya kaya lalu miskin, segera juga introspeksi diri. Ada apa dengan perubahan ini? Gitu. Ada apa dengan perubahan ini? Apakah perubahannya itu dalam rangka Allah mencintai diri kita, atau perubahannya itu justru dalam rangka Allah itu membenci kita gitu. Wa tazhaqu, zahik itu lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi wa tazhaqu, dan Allah menginginkan atau ingin melenyapkan atau melayangkan anfusuhum, jiwa mereka, nyawa mereka, wahum sementara mereka kafirun, dalam keadaan kafir. Jadi di sini Allah menutup ayatnya bukan wahum munafikun lagi, walaupun sebetulnya kan sedang bicara orang munafik nih. Jadi ketika orang munafik itu terombang-ambing, tenggelam, hanyut
dalam kemunafikan gara-gara banyaknya harta dan pengikut, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, Pak. Itu kan sebuah hukuman dari Allah, itu sebuah hukuman. Nah, mungkin kita akan sedikit bingung kenapa disebut innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Tempo hari pernah kita sampaikan itu, bahwa Allah menjanjikan innal abrara lafi na'im, itu bahwa Allah itu menjanjikan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi orang-orang al-abrar, bagi orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kenikmatannya itu di 3 alam. 1 alam dunia, 2 alam barzah, 3 di alam surga. Nah, begitu pula orang-orang yang selalu berbuat kemunafikan, mereka itu akan mendapatkan al-jahim, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fujar, nah termasuk orang-orang munafik. Fujar itu termasuk orang munafik, atau orang munafik itu termasuk orang-orang fujar itu. Lafi jahim, sungguh berada dalam jahim. Jahimnya juga sama, bukan hanya di 1 alam, tapi di 3 alam. 1 di neraka jahim di dunia, 2 neraka jahim di alam barzah, 3 neraka jahim ya, di alam akhirat. Nah, bagaimana neraka jahim dalam kehidupan dunia? Biasanya orang seperti itu, Pak, dalam kehidupan dunia itu mereka akan merasa tersiksa ketika mereka memikirkan tentang harta, akan tersiksa ketika mereka ingin mendapatkannya, akan merasa tersiksa ketika mereka mengolahnya, dan akan merasa tersiksa ketika mereka takut kehilangan. Itu, Pak, beda, Pak. Orang beriman ya ada sih takut kehilangan, tetapi ketakutannya tidak berlebihan, Pak, biasa-biasa saja gitu. Sementara orang munafik itu begitu takut dengan kehilangan hartanya, begitu takut dengan kehilangan jabatannya, begitu takut dengan hilang karirnya, itu takut sekali itu. Nah, itu jahim di dunia kayak begitu, Pak. Ayat 86. Wa idza, dan apabila unzilat, diturunkan suratun, 1 surat. Ada yang menafsirkan ini kata suratun ini karena bentuknya nakirah, Pak. Nakirah itu kebalikan dari ma'rifah, artinya nakirah itu umum. Surat yang dimaksud tidak disebutkan secara pasti. Makanya wajar kalau ulama atau mufassir pun beda pendapat. Ada yang menafsirkan 1 surat di sini adalah surat At-Taubah. Jadi beruntung nih kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa mengkaji surat At-Taubah, Pak. Ini surat ini nih, surat At-Taubah ini merupakan surat tolak ukur, Pak. Surat barometer, surat timbangan untuk mengukur sejauh mana, sehebat apa keimanan kita, dan untuk mengukur berapa persen kemunafikan yang ada dalam diri kita. Itu dengan mengkaji At-Taubah itu kita akan tahu, oh dalam diri saya itu alhamdulillah tidak ada kemunafikan gitu. Oh dalam diri saya itu ternyata ada kemunafikan, diperkirakan sekian persen gitu. Makanya di awal kita katakan At-Taubah ini berat nih.
Banyak jamaah yang lari kabur gara-gara mengkaji surat At-Taubah, Pak. Majelis taklim jadi bubar gara-gara mengkaji At-Taubah. Maka alhamdulillah Bapak-bapak bertahan ini. Bertahan bisa mengkaji surat At-Taubah itu. Ini boleh dikatakan mengkaji surat yang paling berat ini, At-Taubah itu. Ya bagaimana tidak dikatakan berat, mau menilai diri kita ini, Pak. Apakah lebih dominan keimanannya atau lebih dominan kemunafikannya? Ada yang menafsirkan satu surat di sini adalah surat Al-Munafikun gitu. Yang di dalam surat itu an aminu, itu perintah untuk beriman billahi kepada Allah, wajahidu dan perintah untuk berjuang berjihad ma'a rasulihi. Hi itunya domir kata ganti kembali kepada Allah, jadi maksudnya ma'a rasulihi itu ma'a rasulillah. Jadi ketika diturunkan kepada mereka satu surat yang memerintahkan untuk beriman dan untuk berjihad bersama Rasulullah, ista'danaka, akan meminta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad. Siapa? Ulut taul. Tol itu kan panjang, Pak, lurus itu disebut jalan tol kan begitu. Jadi ulut tauli di Al-Quran itu ada ulul albab, ada ulul aidi, ada ulul abrar, ada ulut taul, ada ulul azmi. Jadi ulut taul itu orang-orang yang memiliki banyak kemampuan. Bisa para pemimpin, bisa orang-orang kaya, orang-orang mampu. Nah mereka itu akan meminta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi ulut tauli minhum, di antara mereka, waqalu, dan berkata, darna, biarkan kami, nakun, tetap berada, ma'al qaidin, bersama dengan orang-orang yang qu'ud, bersama dengan orang-orang yang tidak mau berjuang berjihad di jalan Allah. Biarkan kami duduk-duduk di rumah, santai-santai di rumah, tidak pergi berjuang membela agama Allah. Itu orang-orang qu'ud itu. Ayat 87. Radu, nah mereka ridho, karena ada wawu dan alif itu menunjukkan plural jamak. Kalau sendiri rodiya. Radu, mereka ridho, bi ayyakunu, dengan tetap berada, ma'a, bersama al-khawalif. Al-khawalif itu jamak dari al-khalif. Khalifun, khalifani, khawalif. Khalifun itu maknanya banyak tuh, Pak. Bisa khalifah, bisa juga di belakang, bisa juga pengganti, bisa juga peninggalan. Jadi biarkanlah kami atau mereka ridho dengan keberadaan mereka, ma'a, bersama al-khawalif, orang-orang yang tinggal di belakang, orang-orang yang tidak pergi berperang, atau orang-orang yang menyelisihi Rasulullah itu. Dan yang disebut khawalif itu memang maknanya sangat luas, Pak. Jadi ada nih, Pak, ketika berangkat dipanggil ke medan Tabuk itu, ada sahabat itu yang begitu antusias menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ada justru di antara yang mengaku Islam pada saat itu yang merasa sangat berat dan lebih memilih minta izin untuk tinggal di rumah, padahal
tidak ada alasan syar'i yang menjadikan mereka itu boleh tinggal di rumah. Watubi'a, dan telah ditutup, telah dikunci ala terhadap qulubihim, hati mereka, fahum la yafqahun, sementara mereka tidak memahaminya. Kan suka begini nih, ketika orang lemah, katakan orang miskin, minta izin, kemudian tidak diizinkan, datang tah jelema beunghar nyanya tuh dan meminta izin di dinya, coba ku dewek geura minta izin gitu. Datang minta izin, jelema nu beunghar teh diizinkeun tuh deuleu ku aing mah cenah kitu. Kan suka begitu orang itu. Jadi ketika dirinya itu mendapatkan apa yang dia inginkan, padahal apa yang diinginkan itu justru merugikan, bukan menguntungkan keimanannya, itu seringkali berbangga diri gitu. Nah, cenah iku saya mah teu bisa iku didinya bisa. Aing teh atuh cenah kan gitu tah. Saha cenah saya teh kan gitu. Itu kan menyombongkan diri dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan banyaknya pengikut. Muncul tuh kesombongannya itu. Ayat 88. Lakinir rasulu, lakin akan tetapi. Ini lakin itu harful atop ya, kata sambung yang bermakna dalam rangka evaluasi. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya itu bicara tentang tabiat orang munafik, maka di ayat ini itu justru bicara tentang orang-orang mukmin, karakter orang-orang mukmin. Lakin akan tetapi, jadi seolah-olah pembicaraannya berubah, topik yang dibicarakannya berubah. Lakin akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina, dan orang-orang yang amanu beriman ma'ahu bersamanya, jahadu, mereka berjuang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Ini kalau menggunakan kaidah takdim wa ta'khir, didahulukan dan diakhirkan. Ini kata amwal lebih didahulukan dari kata anfus. Berjuang dengan harta lebih didahulukan bila dibanding dengan berjuang dengan jiwa. Kenapa? Karena dalam perjuangan pengorbanan harta itu lebih ringan bila dibanding dengan pengorbanan jiwa. Kan cok aya peribahasa begitu, harta mah bisa diteangan gitu, tapi nyawa mah jualanana gitu, Pak. Makanya Allah itu menyebutkan berkorban itu harta dulu, tidak jiwa dulu. Sehingga dari situ bisa terukur tuh, kalau orang berjuang dengan harta saja tidak mau, kalau orang menginfakkan, mensodakohkan untuk perjuangan berupa harta saja tidak mau, apalagi kalau berjuang dengan nyawa gitu, Pak. Akan keukur diri kita itu tuh, betul enggak nih saya ini mau berjuang dengan nyawa, dengan jiwa, untuk mengetahui betul atau tidak. Lihat saja sejauh mana pengorbanan kita dengan harta. Tentu manakala kita memiliki harta, Pak. Kalau dengan harta saja tidak mau padahal punya, ya apalagi dengan nyawa, itu lebih tidak mau lagi, Pak. Wa ulaika, dan mereka itu, lahum, bagi mereka ya, bagi Rasulullah dan orang-orang beriman,
Jadi lahum bagi mereka al khairat, kebaikan-kebaikan. Terkadang al khair itu ditafsirkan juga kenikmatan-kenikmatan. Terkadang diartikan harta yang melimpah. Artinya bahwa ketika orang itu berjuang, berkorban dengan harta dan jiwa, maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan didapat. Ya tadi kebaikan di 3 alam itu, Pak. Maka nih al khairat di sini menggunakan bentuk plural, jamak. Artinya bukan satu kebaikan, bukan kebaikan di satu alam, tapi di alam dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih. Al-falah itu, al-falah artinya kan petani, Pak. Petani, falahun petani. Bisa juga falah itu artinya surga, hayya 'alal falah. Nah, itu mari kita menuju surga. Itu ada kaitan tuh petani dengan surga itu. Kenapa petani disebut falah itu? Ini coba kalau kita perhatikan aja yang namanya petani itu kan, Pak. Petani itu sebetulnya sebuah pekerjaan yang berbeda dengan dunia industri, Pak. Petani mah kadang istilahnya sebeleos, dipelak melak naon ya gini, di sawah, di kebun. Itu kan nggak ditungguin tiap hari, nggak ditungguin tiap menit, tiap jam. Kadang melak pohon duren sekarang, kayak dilihat-lihat setahun kemudian gitu, 2 tahun 3 tahun berbuah. Beda dengan dunia industri, kudu ditungkulan nunggal poe kan gitu, Pak. Makanya disebut palahun, beruntung itu petani itu, karena memang secara ini tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu menyita tenaga. Dan alasan itu pula kenapa zakat pertanian itu lebih besar bila dibanding zakat perdagangan, Pak. Karena yang namanya pertanian itu kan lebih banyak itu dijaga oleh Allah, itu pertanian itu. Nah, jadi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan banyak kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dengan keuntungan yang sesungguhnya. Ayat 89 terakhir. A'adallahu, a'adda menjanjikan. Allahu, Allah. Kita tahu Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dijanjikannya itu lahum bagi mereka itu jannat. Nah, itu, Pak. Ini bentuk plural nih, jamak, taknya terbuka, Pak, tak tanis ini. Itu memiliki beberapa pesan. Satu, kalau dilihat dari tunggal dan jamak, surga yang disediakan, dijanjikan oleh Allah untuk mereka bukan satu surga, tapi melainkan banyak surga. Yang kedua, dengan tak terbuka ini, itu terbuka untuk siapapun yang memiliki karakter seperti atau berusaha mensifati dirinya dengan sifat Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yaitu berjihad dengan harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, dengan tak terbuka nih. Kalau kita belajar ilmu simbolis itu, Pak. Jadi dengan taknya terbuka itu merupakan sebuah pertanda, perlambang bahwa surganya itu begitu welcome itu, Pak. Begitu terbuka itu. Kan yang namanya sebuah kata itu kan ada simbol-simbolnya itu, Pak.
Surga disimbolkan dengan tak yang terbuka, tak tanis. Itu artinya siapapun punya potensi untuk meraih kesempatan itu sebetulnya. Agar yang penting dia itu mensifati dirinya dengan sifat Rasulullah, orang beriman. Jadi Allah menjanjikan untuk mereka itu surga-surga tajri yang mengalir. Jariyah itu kan mengalir itu. Min tahtiha, maksudnya min tahtil jannah, dari bawah surganya itu al-anhar, sungai-sungai yang tidak pernah kekeringan gitu. Yang tidak pernah banjir bandang gitu. Yang tidak berubah rasanya, warnanya, aromanya. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Jadi kalau digabung dengan ayat-ayat lain Pak, begini. Disebut jannah itu taman Pak. Taman. Kan jannah itu bisa taman, bisa kebun itu Pak. Di taman. Kemudian di taman itu ada sebuah tempat yang sangat indah. Kan jannatu aden. Jannahnya itu taman, adennya itu sebuah tempat menetap, sebuah tempat tinggal. Kemudian di bawahnya itu mengalirlah aliran air sungai itu. Yang dalam ayat lain kan berbagai macam sungai itu. Ada sungai Laban, ada sungai Khomer gitu. Ada sungai Zanzabil, ada sungai Salsabil, banyak sungai itu. Dalika, yang demikian itu al-fawzul azim, adalah keuntungan yang sangat besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.